Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Sulistiawati S, Mufidah Abdullah, Patricia Paputingan, Zulkifli Puluhulawa, Fitriani Umar, dan saya Siti Mutia Tahir. Jadi kami akan membahas materi kami yang berjudul tentang media pembelajaran jarak jauh. Pada media pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama yang akan dibahas yaitu fungsi komunikasi dalam pembelajaran, yang kedua audio dan audiografik telekonferensi, yang ketiga teknologi pembelajaran online, dan yang keempat implementasi pembelajaran jarak jauh pada SD atau MI. Baik, media pembelajaran jarak jauh meliputi yang pertama media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat memasang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Dan yang kedua, pembelajaran jarak jauh adalah pendekatan pembelajaran yang pada pelaksanaannya tidak bertatap muka secara langsung. Dalam pembelajaran biasanya menggunakan media berbasis internet. Baik, fungsi komunikasi dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama, pengendalian, yang artinya bahwa komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Yang kedua, pengungkap emosi. Seperti kita pahami bahwa proses pembelajaran di sekolah merupakan proses yang di dalamnya terjadi interaksi antar berbagai karakter peserta didik. Oleh karena itu, komunikasi merupakan pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu motivasi. Komunikasi dapat memperkuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dipelajari tersebut. Dan yang terakhir yaitu informasi. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Baik, saya Patricia Paputingan akan melanjutkan materi dari Kak Mufidah, yaitu yang kelima, sosialisasi, yakni sebagai sarana sosialisasi antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi menyediakan dan mengajarkan tentang pengetahuan bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial, serta bertindak sebagai warga sekolah yang baik. Yang keenam, pendidikan, bahwa komunikasi mendidik dan memberikan pengetahuan yang cukup kepada guru untuk mentransfer pengetahuan dan segala kompetensi yang berhubungan dengannya sebagai bagian dari proses pendidikan bagi peserta didik. Yang ketujuh, kebudayaan. Komunikasi berfungsi untuk memajukan kebudayaan melalui pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Maka sesungguhnya kebudayaan sedang dibangun. Yang kedelapan, hiburan, bahwa komunikasi merupakan media hiburan yang mudah dan murah. Melalui komunikasi sebagai hiburan, maka setiap guru dan peserta didik akan terlibat dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, audio dan audiografik telekonferensi. Pertama, audio telekonferensi, yaitu audio conference atau disebut juga conference call, adalah percakapan antara 2 atau lebih peserta menggunakan struktur telepon di mana komunikasi antara peserta berlangsung hanya dalam bentuk audio. Yang kedua, audiographic telekonferensi. Telekonferensi ini merupakan versi lanjutan dari audio telekonferensi. Selain menggunakan telepon sebagai media utama, sesi telekonferensi juga didukung oleh beberapa informasi visual seperti gambar, diagram, atau dokumen yang dikirimkan selama sesi berlangsung. Di antara semua jenis konferensi telepon, panggilan konferensi lebih populer karena menawarkan manfaat berikut. Yang pertama, peserta hanya perlu menggunakan telepon biasa untuk melakukan panggilan konferensi tanpa alat atau
perangkat lunak tambahan. Yang kedua, dapat digunakan kapan saja, di mana saja, tanpa harus mengkonfigurasi perangkat untuk digunakan. Yang ketiga, tanpa perlu koneksi internet yang cepat, karena layanan telekonferensi ini menggunakan saluran telepon, tidak perlu koneksi internet yang cepat. Untuk melakukan conference call, para partisipan diharuskan memanggil nomor tertentu yang menghubungkan mereka ke jembatan konferensi yang disediakan oleh penyedia panggilan konferensi atau peralatan khusus yang menghubungkan saluran telepon yang masuk satu sama lain. Secara umum, pengguna penyedia konferensi dikenakan biaya tambahan. Saya Fitriani Umar akan menjelaskan mengenai teknologi pembelajaran online. Teknologi yang dapat digunakan yang pertama yaitu aplikasi Zoom. Aplikasi ini memiliki keunggulan seperti bisa menampung hingga 100 orang peserta dalam satu sesi video. Selain itu, ada fitur sharing screen yang bisa memudahkan semua peserta dalam video tersebut saling melihat layar yang dibagikan oleh satu peserta. Yang kedua yaitu Google Classroom. Aplikasi ini memudahkan guru untuk membuat kegiatan belajar jarak jauh menjadi efektif. Guru lebih senang menggunakan aplikasi ini karena sudah terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Dokumen dan Google Drive. Yang ketiga yaitu aplikasi Edmodo. Keunggulan aplikasi ini ialah orang tua bisa menerima raport dalam bentuk digital yang akan dikirimkan oleh guru. Jadi tidak perlu khawatir dengan progres perkembangan anak saat belajar secara virtual di rumah. Ada rapor yang bisa diberikan dan pastinya komponen penilaiannya tidak jauh berbeda dengan rapor yang diterima pada umumnya. Keempat yaitu aplikasi WhatsApp. Sebagai salah satu media pembelajaran dengan guru WhatsApp karena ditinjau dari sisi jumlah pengguna, fungsi dan cara penggunaannya, di mana pendidik dapat berbagi atau sharing materi pembelajaran atau tugas dalam bentuk gambar, PDF, PPT, DOS, audio, video secara langsung dan meminta tanggapan atau jawaban dari peserta grup atau peserta didik. Baik, saya Siti Muda Tahir. Selanjutnya akan membahas tentang implementasi pembelajaran jarak jauh pada SD atau MI. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SD atau MI, siswa berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video call, telepon, Zoom maupun melalui WhatsApp group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Pada implementasinya, pembelajaran jarak jauh terdapat berbagai kendala seperti kurangnya penguasaan teknologi, terbatasnya penguasaan siswa, kurangnya waktu orang tua untuk mendampingi anaknya pada saat belajar online, bahkan seringkali terjadi gangguan internet pada saat mengakses media pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pembelajaran jarak jauh di SD dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama online. Pembelajaran secara online dilakukan melalui berbagai media. Yang kedua offline, sedangkan pembelajaran offline dilakukan dengan tatap muka secara langsung tetapi tidak di dalam institusi melainkan di luar lingkungan sekolah dengan jumlah siswa yang terbatas. Hal tersebut dilakukan agar semua siswa dapat menerima pembelajaran yang sama walaupun dari beberapa siswa ada yang mengalami keterbatasan media yang dimilikinya.